E-commerce merupakan proses penjualan atau pembelian barang atau jasa melalui internet. Misalnya, melibatkan transfer uang, pertukaran data, dan eksekusi transaksi secara elektronik. Dalam jaringan komputer, e-commerce dapat terjadi di berbagai platform seperti situs web, aplikasi seluler, dan platform media sosial. Transaksi keuangan memungkinkan bisnis untuk melakukan transaksi keuangan secara online. Sedangkan pemasaran online membuka peluang pemasaran dan distribusi produk secara global. Hampir semua aktivitas sehari-hari telah dimudahkan berkat kehadiran teknologi tersebut. Salah satu yang paling terlihat dampaknya adalah kemudahan berbisnis melalui sarana internet atau dunia maya dengan munculnya e-commerce. E-commerce sering dianggap sama dengan marketplace. Padahal, jika kita pahami secara mendalam dari pengertian di atas, marketplace merupakan salah satu contoh dari bisnis atau model e-commerce. Marketplace hanyalah berperan sebagai platform atau perantara yang menghubungkan antara pihak pembeli dengan penjual. Marketplace seperti pasar di dunia maya yang mempertemukan antara penjual dan pembeli. Pihak penjual yang memiliki lapak di marketplace hanya perlu menjalani aktivitas jual beli dan meladeni pesanan yang dilakukan oleh pembeli. Sedangkan untuk aktivitas pengelolaan situs dan sebagainya, semua menjadi tanggung jawab dari pemilik situs atau platform jual beli online tersebut. Sebagai salah satu metode bisnis kekinian dan paling modern, e-commerce tentu memiliki beragam manfaat dan kelebihan yang tidak ditemukan dalam bisnis model lainnya. Manfaat e-commerce antara lain: yang pertama, jangkauan pasar yang jauh lebih luas, bahkan tanpa batas sama sekali. Hal ini disebabkan karena pembisnis menawarkan produk atau layanan secara online dan dapat diakses oleh konsumen dari seluruh penjuru negeri. Yang kedua, tidak perlu lagi memikirkan jam buka bisnis karena konsumen dapat melakukan pemesanan produk atau layanan kapanpun dan dimanapun. Asal marketplace atau platform jualan Anda tidak bermasalah, bisnis bisa terus aktif setiap hari selama 24 jam penuh tanpa Anda harus mengawasi toko setiap waktu selayaknya toko konvensional. Yang ketiga, tidak akan terlalu banyak dibebani dengan biaya operasional. Pengeluaran untuk pembayaran sewa tempat, listrik, dan lain sebagainya telah dinihilkan oleh bisnis berteknologi digital ini. Yang keempat, menjadi pembisnis online tidak harus membeli barang sebagai stok baru kemudian menjual lagi dengan margin keuntungan yang diharapkan. Dengan sistem dropship, Anda juga bisa memasarkan produk jualan pembisnis lain dengan harga yang lebih tinggi sebagai sumber keuntungannya. Jadi, resiko barang rusak atau tidak laku nyaris tidak mungkin terjadi pada dropshipper ini. Yang kelima, dengan sistem database yang canggih dan terintegrasi, pembisnis online tidak akan pernah kesulitan mengelola transaksi serta pengiriman pemesanan pelanggan. Semakin maraknya penggunaan pembayaran digital juga turut membantu memudahkan bisnis online ini berjalan. Bahkan, setiap pembisnis dapat melacak kebiasaan konsumen saat berbelanja secara online. Caranya dengan menggunakan tool analitik, sebagai contoh Google Analytics. Yang keenam, pembeli dapat mencari barang yang sama dengan harga yang lebih murah dari berbagai pilihan penjual yang ada. Yang ketujuh, pembeli dapat mencari barang dengan santai tanpa harus berdesak-desakan seperti ketika berbelanja di toko konvensional. Nah, dari berbagai macam manfaat yang terkandung dalam e-commerce, maka kita bisa memanfaatkannya dengan baik. Sebagai pembeli, kita manfaatkan untuk mengurangi beban pengeluaran rumah tangga sehingga pengeluaran bisa diatur lebih kecil dari pendapatan bulanan yang diperoleh. Kemudahan jangan sampai membuat kita bersikap boros dan membeli semua barang yang diinginkan. Kalau kita tidak berhati-hati, maka kemudahan berhutang ini akan menjerat kita cepat atau lambat. Maka sebaiknya kita menjadi konsumen yang pintar. Bagaimana cara kita menjadi konsumen yang pintar? Nah, berikut ini beberapa tipsnya. Tips yang pertama adalah membeli produk yang memiliki masa pakai lama, serta hindari barang sekali pakai. Tips yang kedua adalah belilah produk yang kemasannya minimal. Yang ketiga, beli produk dalam bentuk terkonsentrasi. Yang keempat,
membeli apa yang hanya dibutuhkan, bukan apa yang diinginkan. Dengan mengkonsumsi lebih sedikit barang, maka akan membuang lebih sedikit limbah. Yang kelima, pertimbangkan untuk membeli dalam jumlah besar untuk pembelian yang diperlukan. Dengan cara ini, kita akan menghemat uang dan mengurangi pengeluaran pengemasan. Perkembangan e-commerce sekarang sudah melebihi ekspektasi dan membentuk selera konsumen dalam berbelanja. Kecepatan akses, stok yang lebih banyak pilihan, hemat waktu, dan uang membuat perdagangan elektronik menjadi sebuah kebutuhan utama.